Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Aini di Moldova. Di video kali ini aku lagi kangen banget sama terang bulan atau martabak manis khas Indonesia yang selalu mendunia. Rasanya lembut, manis, dan selalu bikin rindu kampung halaman. Nah, kali ini aku mau bikin sesuatu yang spesial. Aku akan memadukan martabak manis Indonesia dengan kacang kenari atau walnut khas Moldova. Penasaran kan gimana perpaduan rasa manis lembut dan gurihnya walnut dalam satu gigitan? Wah, dijamin unik dan pastinya enak banget. Yuk ikuti terus video ini sampai selesai supaya nggak ketinggalan proses pembuatannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dulu ya supaya channel ini terus berkembang. Untuk teman-teman setia ini di Moldova, terima kasih banyak sudah selalu menemani hari-hariku lewat video-video yang selalu aku upload. Selamat menonton dan semoga terinspirasi. Ini aku mau pecahin kacang untuk aku buat isian martabak ya. Nanti aku akan bikin martabak teman-teman. Kebetulan ini kacangnya besar-besar ya. Semoga ini isinya bagus. Nih aku pecahin itu pakai ulekan karena kalau pakai alatnya itu sakit ya. Harus dikrek kayak gini. Tangan aku kurang begitu bertenaga gitu. Yuk ikutin terus ya. Coba ya. Nah, bisa pakai palu ini. Cuma menurut aku lebih gampang tuh pakai ulekan gini kita ya. Tuh. Isinya teman-teman. Aku mau masukin sini. Lihat nih. Gimana ya ini ya biar enggak rusak gitu maksudku. Tapi nanti juga aku akan hancurin karena untuk isian si martabak enak banget ini. Aku kemarin makan ini tuh kacang di dalam cake ya, karena waktu aku ulang tahun ipar aku bikinin aku kue, itu rasanya enak banget nih. Biar bagus nih teman-teman. Isinya kayak gini, kacang otak. Ini dimakan biasa aja sudah enak, kita cocok pakai madu, banyak vitaminnya ya. Kebetulan kita punya pohon ini banyak. Aku juga tuh sering ya ada di video-video aku ke kebun kacang yang ngurusin kacang ini gitu. Yuk, emang rada effort banget ya. Sebenarnya aku tinggal bilang sih sama papa mertua kalau misalnya mau minta bukain gitu, nanti dibukain. Tapi nggak enak lah minta tolong. Kalau kayak gini, ini tuh kering teman-teman karena terlalu lama didiamkan. Kayak gini, tapi ini rasanya masih oke. Ini nggak apa-apa hancur kayak gini karena nanti juga kita hancur-hancurin. Kalau yang kecil banget kayak gini nih, kayak gini hitam, sebenarnya kalau dimasukin ke kue-kue kayak isian placinta gitu bisa teman-teman. Yang kecil yang kayak gini nih, yang hitam-hitam kayak gini rasanya juga masih oke. Tapi biasanya kalau dijual untuk dijual harus yang premium, harus yang masih seperti ini. Ini tuh kan masih enak rasanya. Kira-kira ini kalau dibawa ke Indonesia jadi nggak ya? Misal kita bawa bibitnya gitu. Dan untuk kulitnya ini nanti kita bakar. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Bisa menghangatkan rumah. Sulit. Yang lebih sulit lagi kalau buka yang masih hijau itu yang biasa aku makan. Itu rasanya lebih enak untuk aku ya. Tuh teman-teman. Kalau untuk sekarang ini pas
panen kacang gak terlalu banyak, karena kayaknya memang aku makanin pas apa pas masih hijau itu sudah aku makanin kayaknya ya, jadi habis. Tahun lalu ini sempat dijual juga sama bapak mertua, dapat 50 euro. Itu kan 1 kilonya itu berapa ya, 5 euro 1 kilonya ini di sini. Nih, kayak gini nih. Nanti ini harus disangrai dulu kata teteh, ipar aku, disangrai dulu. Rasanya tuh sama kayak kacang kita yang di Indonesia itu loh, kacang tanah ya, di martabak itu rasanya kayak gitu sama. Makanya aku mau coba sekarang, semoga aja enak. Kalau di Indonesia mau apa-apa tinggal beli ya, banyak beliin. Kalau di sini kita mau apa harus benar-benar belajar. Itu pun aku belajar martabak itu mungkin lebih dari 10 kali, karena nggak langsung berhasil teman-teman, ada gagalnya. Kali baru berhasil sempurna kayaknya, karena memang kan kita untuk tempatnya aja sendiri beda gitu, pakainya teflon, bukan pakai yang untuk martabak itu ya. Jadi si apinya itu benar-benar harus terkontrol. Oke. Kehel. Kita lanjut. Sebenarnya pas musim panen itu di kebun juga harusnya kita ambilin gitu, tapi karena aku nggak ada kendaraan ya, dan suami aku juga nggak di rumah, jadi ya udah yang hasil kebun si kacang itu nggak kita ambilin, karena nggak ada yang kesana teman-teman. Karena itu punya suami ya, jadi mertua juga kayaknya males gitu kali. Kalau aku sendiri di sini susah, harus ada suami karena susah juga ngambilinnya. Di atas pohonnya tinggi, yang kecil-kecil mungkin bisa ya. Ini udah dapat segini teman-teman, udah dapat banyak ya, 1 mangkok kayak gini. Tinggal aku semes-semes dari kecil-kecil, terus nanti tinggal kita sangrai. Untuk kulitnya ini teman-teman, aku masukin ke perapian nih, langsung kayak gini ya, langsung panas kayak gini. Tapi hati-hati ini kalau misalnya masukin ini benar-benar jangan langsung sekaligus, bisa-bisa meledak gitu teman-teman. Jadi memang harus sedikit-sedikit dimasukinnya. Ini sebenarnya masih bisa kalau misal kayak untuk bikin placenta gitu, cuma aku nggak aku arah.
Kalau menurut teman-teman ini sama kayak apa sih? Kalau kata aku sih ini sama kayak karet kacang gitu. Ya, karet kacang. Apa sih? Kacang karet. Karet yang di Indonesia itu loh. Ininya apanya? Cangkangnya. Sekarang coba kita masukin. Itu arang yang dari ini kacang ya. Cangkang kacang nih kita masukin nih. Ngelotrok. Ini aku persiapan bahan-bahan untuk si martabaknya teman-teman. Nah ini aku bikin 2 porsi untuk 1 porsi. Kalau untuk sekaligus aku langsung campurkan itu si tepung untuk 2 porsi, nanti aku susah membaginya. Jadi aku better bagi seperti ini teman-teman. Jadi per 1 cup ini, per 1 mangkuk ini aku masukkan si tepung terigu itu berapa ya? 11 sendok makan atau 110 ml aja deh. Aku nggak punya timbangan ya di sini ya, jadi aku pakai kayak gini. Kan di sini ada 100 ml, aku tinggal lebihkan sedikit. Mungkin 100 ml lebih 1 sendok kali ya. Nah ini lebih kelebihan, balikin. Oke, ini kelebihan, masih kelebihan teman-teman. Ini 100, oh ya nggak pas lah segini ya. 100 kayak gini. Kalau ada aci tepung tapioka, tambahin tepung tapioka teman-teman. Kalau aku nggak ada, jadi cukup ini aja. Cukup si tepung terigu. Nih kayak gini. Lalu tinggal masukkan gula ya. Sebentar aku. Nih. Gula putih masing-masing satu ini 1 sendok ya, kayak gini. Tinggal kita kasih air. Airnya 125 ml kita kasih ya. Airnya harus benar-benar suhu ruang, karena waktu itu aku pernah pakai yang dingin banget, itu gagal total teman-teman. Oke, segini airnya. 125 segini. Oke, pas banget. Ini juga 125 teman-teman. Tinggal aduk. Nah, kalau masih kental kayak gini, berarti si air tuh belum pas teman-teman. Ini pakai resep telepati. Kalau misalnya teman-teman ada yang jualan apa ini teh, jualan martabak kayak gitu, kasih tahu ya resepnya kayak gimana gitu, biar teman-teman semua juga bisa coba di rumah. Tapi jujur li, kalau misalnya aku nggak di sini, kalau misalnya aku di Indonesia, better aku beli aja teman-teman, karena kalau bikin itu effort banget. Iya, kayak gini kayaknya udah nih. Segini sekalian direresnya nih samping-sampingnya. Kita ke adonan selanjutnya nih, ke adonan yang ini juga. Enggak ya, pas ya. Yang ini pas. Kita masukkan ini baking powder 1,5 sendok teh.
dan telur masing-masing 1. Nah, kita aduk. Nah, setelah ini kita tutup dan resting kurang lebih 1 jam, minimal 1 jam, maksimal bisa juga 6 jam, bisa kita taruh di dalam kulkas ya, nanti hasilnya akan lebih bagus teman-teman. Nih dia udah berkembang ya, udah kayak pori-pori kayak gitu ya. Nih kita diamkan selama 1 jam. Kita tutup. Oke, menunggu sampai ketemu lagi. Jadi kita singkirkan dulu ini dan kita akan menyerbu si kacang ini ya. Kita akan smash kacang sampai kecil-kecil. Oke. Kita sekarang langsung haluskan aja ini dengan cara diikat kayak gini. Kalau teman-teman lihat, kacang ini juga sama yang mengeluarkan minyak ya. Sama seperti kacang tanah kita di Indonesia yang kalau diperas itu sama yang mengeluarkan minyak seperti ini. Nggak usah banyak-banyak, teman-teman, segini aja sudah cukup. Ini sekarang kita tinggal sangrai ya. Tadi aku sudah panaskan pannya juga. Kayaknya ini kurang halus deh, tapi nggak apa-apa lah. Ini udah selesai ya, selesai dipanggang. It's okay. Maksimal 5 menit katanya dipanggangnya. Aku sudah 5 menit dipanggang dan sekarang kita kembali ke adonan martabaknya. Ini adonan martabak ya, kita sudah diamkan lebih dari 1 jam. Jadi kita mau langsung pasak aja, mau kita langsung dipanggang ya di pan. Ini ya, sekarang tahapan selanjutnya adalah air ini 25 ml. Kita harus kasih yang namanya soda setengah sendok teh. Gini, kita aduk-aduk. Ini. Lalu kita masukkan ke adonan. Pan sudah aku panaskan di sini. Semoga ini berhasil ya teman-teman, karena memang untuk bikin martabak ini untung-untungan. Kadang berhasil, kadang gosong kayak gitu. Memang kita harus mainin di si apinya ini. Ini aku masukin. Kita aduk.
Kalau ada pewarna makanan, boleh ya yang satu lagi itu kita kasih pewarna. Cuma di sini aku nggak punya pewarna makanan. Kadang aku kasih pewarna coklat. Kasih coklat bubuk. Oke, ini belum panas si pennya. Nih. Biarin aja, tunggu panas dulu. Sekarang coba kita tes si teflonnya sudah panas belum. Kalau udah kayak gitu katanya teman-teman, kalau si airnya sudah menggulung itu sudah panas. Coba kita masukin ya. Kita masukin. Bismillah, ini harus berhasil. Ya, aduk lagi. Kita masukkan. Wow. Sampingnya biar ada kriuk-kriuknya. Kayak gini teman-teman, kita tinggal tambahin gula, taburin gula ya. Ini karena gula juga bisa membantu memecah si gelembung-gelembung ini. Nggak usah banyak-banyak, nanti kemanisan. Nah, langsung kita kecilin api. Nah, habis itu langsung kita tutup biar mateng ya atasnya ya. Nih, biar matang atasnya. Ganti tutupannya, takutnya ini ada bolongnya, jadi lama meratanya gitu ya. Coba teman-teman di komen siapa di sini ahli martabak, di komen ya. Gimana cara tips sukses kayak gitu. Kadang kan memang aku juga nggak selalu 100% sukses kayak gitu teman-teman. Kita tinggal tunggu ya. Udah ya, ini aku langsung mau kasih butter. Biar langsung lembut gitu teman-teman. Nih ya, kita kasih butter. Tutup lagi. Butternya nih aku sebarin. Nah, udah ya, kita matikan si apinya. Udah kayak gini. Kita tinggal kasih topping deh. Nih butter biar meleleh. Kayak gini teman-teman. Kita tinggal keluarkan. Dia mesti rada di ini ya. Dikorek ininya nih, samping-sampingnya. Nah. Tuh. Lihat, ini bolong-bolong bersarang. Sekarang kita tinggal kasih keju. Mau pakai coklat nggak, Dek? Coklatnya beku ya. Nutella aku sudah habis, ada di kulkas sana Nutella ya. Cuma memang di dalam kulkas gitu. Potong dua dulu. Wow. Tuh. Ya. Lalu kita parutin keju. Isinya keju kacang jadinya ya. Oke. Lalu kita kacang nih. Kacang tadi aku sangrai nih ya teman-teman. Kita masukin ke sini. Bisa meruluk nanti ya ini ya. Tuh. Sebelah aja aku iniinnya. Aku apain namanya? Toppinginnya. Nah. Sekarang kita kasih kental manis.
kayak gitu. Tutupin ke sini. Wow, lihat teman-teman, aku mau kasih lagi nih, kasih butter. Kita oleskan butter biar meleleh. Ini bukan gosong ya, maksimal warnanya. Wow. Sekarang kita potong teman-teman. Nih, kayak gini potongnya. Karena pisau di sini itu bukan kayak pisau di Indonesia tajam. Wow, crunchy ya. Kita potong ini deh, biar nggak gede-gede sesuapnya. Oke. Wow. Wow. Ini ya teman-teman, aku mau susun di piring. Hehe. Untuk lihat dalemannya kayak gini, bersarang ya, cantik banget. Kemarin aku lihat YouTube-nya Mbak Yeni ya, katanya gagal ya bikin martabak. Boleh dicoba nih resep aku, Mbak. Aku juga dapat dari internet sih ini resepnya. Tapi keren banget, langsung aku juga 10 kali coba aku juga ini. Enggak sekali coba langsung berhasil aku juga ini. 10 kali coba langsung berhasil. Bukan langsung namanya ya. Baru berhasil kayak gitu. Nah, kayak gini. Wow, jadi deh. Nah, ini dia martabak Mami Aini. Ini sudah kayak gini, lihat ya. Bersarang, mantul. Kita perulukin kacangnya di atas. Homemade. Wow, ini kacang bikin pintar nih. Kacang otak namanya juga. Ya, silahkan dinikmati. Silahkan dimakan. Optim. Kacangnya meruluk. Gimana adek? Enak? Wow. Berhasil. Yeay. Nah teman-teman, ini adalah adonan yang satunya lagi. Aku kasih topping coklat, keju, dan kacang kenari ya. Perpaduan manis coklat, gurihnya keju, dan renyahnya kacang kenari benar-benar bikin nggak berhenti ngunyah. Segitu dulu video martabak manis yang aku padukan dengan produk lokal Moldova seperti kacang kenari. Ternyata cocok banget ya perpaduan citra rasa Indonesia dan Moldova dalam satu gigitan manis yang lembut. Kalau teman-teman tertarik, silahkan banget dicoba di rumah. Bahannya mudah dan rasanya dijamin bikin keluarga senang. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya, kalian paling suka topping apa untuk martabak manis? Atau mungkin ada ide topping lain yang mau aku coba di video berikutnya? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gak ketinggalan video seru lainnya dari channel Aini di Moldova. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.